Matahari menyembul malu-malu dari balik rimbun pohon karet di perbatasan Kalimantan Tengah. Aroma tanah dan getah karet menempel di udara, menandai pagi yang masih murni dari hiruk-pikuk dunia luar. Damar berdiri di serambi rumah panggung, menggigit rokok kretek yang sudah padam sejak 5 menit lalu. Sarung usang melilit pinggangnya. Kaos oblong yang mulai berlubang di bahu kiri membuatnya tampak seperti pemuda kampung biasa. Tapi wajahnya ada keresahan yang tak biasa. Ia menyeruput kopi hitam dari gelas kaca bening. Panasnya tak lagi membakar lidah. Panas tapi menenangkan, gumamnya pelan. 2 minggu sudah ia di desa Telok Jari, sebuah desa terpencil yang hanya bisa dicapai dengan perahu kecil dari Sungai Barito. Ia datang ke tempat itu sebagai buruh sawit dari Jawa, membawa harapan panjang. Damar, anak sulung dari petani kopi di lereng Ijen, tak ingin hidupnya berakhir di kebun seperti bapaknya. Ia ingin melihat dunia, atau setidaknya mencicipi pahit manis rantau. Namun ia tak tahu, dunia yang ia kejar ternyata menyimpan sesuatu yang lebih mengguncang. Seorang gadis, namanya Rini Tanyang, putri tunggal Apai Jantau, dukun dan tetua adat yang memiliki pengaruh besar di desa. Kulit Rini legam eksotis, matanya tajam tapi redup di ujungnya. Rambutnya panjang bergelombang, jarang disisir tapi memikat. Damar menyebutnya dalam hati bidadari rimba. Pertemuan mereka tidak direncanakan. Hari itu, Damar sedang menebas semak di pinggir kebun sawit saat ranting pohon menghantam pipinya dan meninggalkan luka panjang. Sial, jancuk! Umpatnya kesal, mengusap darah dengan tangan kotornya. Tak lama kemudian, suara langkah dari balik semak menghentikannya. Seorang gadis muncul membawa anyaman berisi botol-botol kaca. Matanya membelalak melihat pipi Damar. "Kau terluka?" ucapnya. Suaranya lembut tapi tegas. Aku nggak apa-apa," jawab Damar tergagap, lalu buru-buru mengelap lukanya. Gadis itu meletakkan keranjangnya, membuka botol kecil, dan tanpa banyak bicara, mulai mengoleskan cairan pekat kehijauan ke tepi pipi Damar. Perihnya langsung menyengat. Sakit. Apa ini? Damar refleks mundur sedikit. Wajahnya langsung cemberut. Daun meranti campur kunyit dan serbuk akar hitam, biar nggak bernanah, jawabnya ringan. Damar menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kamu siapa?" "Rini," jawab gadis itu singkat. "Aku putri Apai Jantau." Oh, Damar sedikit gugup. Nama itu tak asing. Di warung camp, para buruh sering membisikkan nama Apai Jantau dengan rasa takut. Semenjak hari itu, wajah Rini tak pernah pergi dari kepala Damar. Dan entah bagaimana awal mulanya, mereka mulai sering bertemu diam-diam di hutan, di pinggir sungai, bahkan di ladang kosong saat malam turun. Suatu malam, mereka duduk di atas akar pohon besar di tepi Sungai Barito. Bulan separuh menggantung di langit. Bayangannya menari-nari di permukaan air. "Mas," kata Rini pelan, "apa kamu yakin nggak akan pulang begitu saja?" Tanyanya sudah dengan logat beda. Damar menatap wajah Rini yang separuh tertutup rambut. "Aku nggak tahu," katanya jujur. "Aku datang ke sini untuk cari hidup, tapi malah ketemu kamu." Rini balas menatap dalam-dalam. "Dan itu salah." "Bukan salah, tapi ribet. Kamu belum tahu, orang tua aku di Jawa keras, apalagi soal keyakinan," jujur Damar. Rini tertawa tipis. "Di sini juga sama. Apai itu kerasnya bukan main.
Kalau tahu aku sering ketemu kamu, apalagi malam-malam begini, bisa habislah kita berdua ditebasnya. Damar menggenggam tangan Rini erat-erat. Aku tak peduli perbedaan keyakinan, Mas, bisik Rini memandang sungai yang mengalir diam-diam. Damar mengangguk. Aku juga, Rin. Rini menyandarkan kepalanya di bahu Damar. Malam itu hening, hanya ditemani suara serangga dan gemericik air sungai. Dan dalam keheningan itu, perlahan mereka melampaui batas kata janji. Tubuh saling menyatu saat nafas berkejaran, dan bulan di atas sana menyaksikan sesuatu yang tidak bisa mereka tarik kembali. Keesokan harinya, di camp, Damar bekerja seperti biasa, tapi pikirannya masih tertinggal di hutan, di antara desahan Rini dan kehangatan kulitnya yang masih terasa. "Woi Damar!" seru Ujang, teman satu baraknya. "Mikirin cewek ya?" Damar tersentak, terkekeh untuk menyembunyikan kegugupannya. "Enggak lah, Jang. Kalau kamu jadi sama anak Apai Jantau, bisa-bisa kamu disumpah keris. Dengar-dengar, dulu ada buruh dari Sampit yang nekat pacari ponakan Apai. Hilang seminggu, balik tinggal giginya." Damar menelan ludah. Itu cuma cerita karangan. Mana ada seperti itu." Mereka tergelak. Begitu juga dengan Damar. Tapi hatinya mulai tak tenang. Ia mulai sadar, ini bukan sekedar cinta biasa. Ini seperti menyentuh api di tengah hutan kering. Sore harinya, ia bertemu Rini lagi. Kali ini di ladang tua yang sudah ditinggalkan. "Kita harus hati-hati, Rin." Rini mengangguk. "Aku tahu, Mas, gak perlu takut." Tapi saat itu, tangan Rini menggenggam tangan Damar lebih kuat dari biasanya. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan nyesel," bisiknya. "Kalau nanti aku hamil, aku siap jadi ibu dari anak pria yang kucintai." Damar membeku. Kata-kata itu seperti dentang gong di dalam dadanya. "Rin, jangan main-main." "Aku gak main-main, Mas," jawab Rini serius. "Mas, aku perempuan Dayak. Sekali aku serahkan diri, aku gak akan lari." Damar menarik nafas panjang. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya keluh. Ia tahu dunia mereka berbeda, tapi ia juga tahu hatinya kini terikat. 3 bulan berlalu, hutan yang dulu hijau menggigil oleh embun. Pagi ini mulai mengering. Dedaunan coklat jatuh satu-satu seperti pertanda waktu yang tak bisa diulang. Burung enggang tak lagi bersuara setiap pagi, seolah ikut bungkam karena sesuatu yang tak wajar telah terjadi. Damar duduk di dermaga kecil dari kayu ulin. Kakinya menggantung di atas aliran sungai Barito yang surut. Wajahnya suram. Tangan kirinya menggenggam surat dari ibunya. Di dalamnya hanya sepenggal pesan sederhana. "Bapak sakit, Mar. Pulanglah. Ibu ndak kuat sendiri." Damar menatap langit, kosong. Tapi hatinya kacau. Tubuhnya masih di Kalimantan, tapi pikirannya sudah jauh di Banyuwangi. Dan di tengah badai pikiran itu, langkah kaki yang familiar terdengar mendekat. "Mas," suara Rini lirih. Nafasnya terdengar berat, seperti habis menangis. Damar menoleh pelan. Gadis itu berdiri di belakangnya. Rambutnya tergerai kusut, wajahnya pucat, tapi matanya menyala oleh sesuatu yang lebih dari sekedar sedih. Aku telat 2 bulan, ucapnya. Suaranya hampir tenggelam oleh suara air yang mengalir malas. Damar menegang. "Telat?" Rini mengangguk. "Aku yakin itu anakmu, Mas." Sunyi mendadak menyelimuti mereka. Angin berhenti. Daun-daun tak lagi bergerak. Damar menatap air sungai tanpa berkedip, seolah berharap alirannya bisa membawa kabar baik atau menelan beban yang tiba-tiba menghimpit dadanya datang berbarengan. "Mas," Rini mendekat.
Kau ingat malam itu di pinggir sungai? Kau bilang akan bertanggung jawab. Damar menunduk, nafasnya berat. Aku ingat, Rin, tapi aku harus pulang. Bapak sakit keras. Rini menggenggam lengan Damar. Lalu bagaimana dengan aku, dengan anak ini? Tangannya refleks menyentuh perutnya yang masih rata. Damar berdiri melepaskan genggaman Rini. Aku akan kembali, Rin. Setelah aku pulang, aku janji akan kembali menjemputmu. Mata Rini berkaca-kaca. Tapi kau akan pergi, lalu hilang. Damar menyentuh ujung mata tajam itu, menyingkirkan gulir bening yang mulai mengintip. Tidak, aku tidak menghilang. Aku janji. Peluk aku, bisik Damar mendekati gadis Dayak yang telah memikat hatinya. Dua anak manusia berpelukan dalam diam kecamuk hati masing-masing. Damar pergi esok harinya. Rini berdiri di tepi sungai sambil menggigit bibirnya sendiri, menahan tangis. Ia memeluk perutnya yang belum membesar tapi terasa makin berat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tak ada kabar. Nomor Damar tak lagi aktif. Surat tak pernah dibalas. Rini menunggu setiap pagi di bawah pohon tua di belakang rumahnya. Tapi yang datang hanya angin dan debu. Suatu malam, Rini menangis dalam diam. Ibunya mencoba menghibur, tapi hanya bisa menangis bersamanya. Sedangkan Apai Jantau, sang ayah, melihatnya dengan mata merah penuh murka. Cukup, bentaknya. Ia mengambil barang pusaka dan berjalan masuk ke balai adat. Pintu terbuka, lampu dimatikan. Yang tersisa hanya obor, asap kemenyan, dan doa-doa dalam bahasa yang sudah jarang diucapkan di generasi sekarang. Apai Jantau duduk bersila. Di hadapannya seekor babi hutan kecil yang mati dibelah. Dari dalam perut babi itu, ia mengeluarkan kantong kecil berisi benda seperti jantung kering. Leluhur, dengarkan anakmu ini, gumamnya dalam bahasa Dayak Maanyan. Ia mulai melafalkan mantra. Suaranya rendah dan menggelegar, menggema di dalam balai kayu itu. Obor berkedip seakan mendengar. Anak bajingan dari Jawa itu, biar tahu rasanya mempermainkan darah Dayak. Di sisi lain, di Banyuwangi, malam itu Damar terbangun dengan jeritan keras. Badannya penuh keringat, sarungnya basah. Tapi bukan karena mimpi buruk, melainkan karena rasa panas luar biasa di selangkangan, seperti bara yang menyala dalam tubuh. Mak, aduh, tolong mak, sakit, panas, teriaknya tanpa henti. Ibunya tergopoh datang. Setibanya wajahnya panik. Apa, Mar? Astagfirullah, kenapa kamu? Aduh, kemaluanku mak, panas, seperti dibakar mak. Adunya merintih membuka selimutnya. Dan semua mundur. Ada bau amis menyengat, seperti daging busuk. Celana dalam Damar berdarah, tapi tak ada luka di sana. Hanya kulitnya di bagian itu tampak menghitam dan melepuh. Damar meringis, menahan sakit dan ketakutan yang tak terjelaskan. Saat dibawa ke puskesmas, dokter hanya menggeleng. Tak ada diagnosa jelas, Bu. Ini bukan infeksi biasa, terang dokter, dan pasien tidak disarankan untuk dirawat inap. Damar dibawa pulang, keluarga berembuk. Akhirnya memanggil Mbah Rondo, seorang dukun tua dari desa sebelah. Ia memeriksa tubuh Damar dengan daun sirih, minyak kelapa, dan telur ayam kampung. Setelah ritualnya selesai, ia menatap tajam ke arah ibunya Damar. Ini bukan sakit biasa, katanya pelan. Ini santet dari tanah jauh, dari tanah hitam Kalimantan. Jelasnya rinci. Ibunya menjerit, ya Allah, anakku disantet.
Ia masih tak percaya. Damar merasa di tempat tidur, tertawa sendiri. Kadang juga menangis. Kadang bicara seolah ada orang di pojok kamar. Ia menjadi gila. Ibunya digerogoti pelan-pelan. Ia bahkan sempat menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah. Malam itu sang ibu memutuskan untuk melawan. Ia menggali tanah di belakang rumah, di bawah pohon pisang. Ia mengubur ari-ari Damar yang dulu sempat disimpan dalam kendi. Di atasnya ia meletakkan bunga kenanga, rambutnya sendiri yang dicukur habis, dan segenggam tanah kuburan. Sambil bergetar, ia membaca mantra dari warisan leluhur Osing. Lemahku lo dadi lemahmu, nyawaku lo dadi tumbalmu, saiki balekno. Keesokan harinya lagi, Mbah Dukun dari Gunung Raung dipanggil. Seorang pria tua dengan kalung tengkorak burung hantu yang konon dikenal bisa mengembalikan kiriman. Saya akan lumpuhkan kandungan anak perempuan itu, biar tahu rasa, katanya datar saat melihat siapa dalang di balik semua. Sementara itu, di telok jari, Rini mulai merasa ada yang aneh. Perutnya yang mulai membesar tiba-tiba mengeras, nyeri seperti diremas-remas dari dalam. Aduh, sakit, desisnya malam itu sambil menggigil. Ibunya yang melihat langsung panik, memanggil Apai Jantau, mengadukan semuanya. Segera mereka mengadakan upacara kecil. Darah ayam disiram ke tanah, obor dinyalakan dan kemenyan dibakar ulang. Ini bukan dari kita, gumam Apai Jantau. Ini dari tanah Jawa. Mereka membalas. Perang ilmu hitam dimulai. Pagi di Kalimantan, malam di Jawa. Mantra dipanjatkan silih berganti. Setiap pagi, keluarga Damar menemukan kepala ayam tertancap di pagar, sementara di telok jari, kucing liar dengan usus terburai ditemukan di pekarangan. Damar bukannya sembuh, makin parah. Tidak hanya impoten, ia mulai berbicara dengan orang yang tak terlihat. Kadang memeluk pohon dan menyebutnya Rini. Rini pun tak kalah sengsara. Perutnya membesar dengan cepat, lalu mengempes kembali seperti kandungan mati. Tapi keesokan harinya, membesar lagi. Ia menangis tiap malam, tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Di tengah peperangan yang tak tampak, dua hati yang dulu saling mencinta, kini terbelenggu, tersiksa, merindu dalam kesakitan. Kenapa Mas gak kembali? Bisik Rini sambil meraba perutnya. Maafkan aku, Rin, maafkan aku. Damar bergumam pada langit-langit kamarnya yang gelap. Dan satu malam, mungkin keduanya membuat keputusan yang sama, meski di tempat berbeda. Rini menggeliat di atas tikar pandan, peluh membasahi wajahnya, rambut panjangnya lengket di dahi. Tubuhnya menggigil panas, dingin, seperti disiram air mendidih, lalu dilempar ke kolam es. Perutnya yang mulai membuncit tampak bergerak aneh, seperti ada sesuatu yang meronta dari dalam. Tak jarang menonjol keras seperti batu, lalu tiba-tiba menciut, kali ini mengempes seperti daging busuk. Desisnya perlahan, tertahan. Malam terasa pekat, hanya diterangi lentera minyak yang menggantung lesu di atas loteng rumah panggung. Kabut turun pelan-pelan, melingkupi halaman rumah dengan bau tanah basah dan aroma dupa yang entah dari mana datangnya. Prak! Tolong Pak! Pak! Jerit Rini akhirnya, dengan suara serak penuh luka. Langkah berat terdengar dari luar. Lantai kayu berderak, pintu terbuka cepat. Apai Jantau masuk segera. Rambutnya yang panjang dikuncir ke belakang, mengenakan selempang merah yang diikat ke pinggang. Rini! Ia segera berlutut di sisi putrinya. Tangannya menyentuh perut Rini yang membara. Mata Apai Jantau mengerut tajam. Ia menutup matanya. Bibirnya mulai bergetar, melafalkan mantra dalam bahasa Dayak Ngaju. Suara mantra itu berat dan bergetar, seakan mengguncang udara di sekitar mereka. Hatalu atau jaga darah keturunanku, lindungi benih dalam rahim ini. Peluh bercucuran dari pelipis lelaki tua itu.
Matanya merah menahan energi dari serangan gaib yang mencoba merusak darah dagingnya. "Ini bukan dari dunia kita," gumamnya pelan. Ini serangan dari tanah leluhur mereka lagi. Dari Jawa, serangan berikutnya." Ia berdiri perlahan, matanya masih menatap putrinya yang menggeliat seperti kesurupan. Lalu tanpa berkata sepatah kata pun, Apai Jantau berjalan menuju kolong rumah. Di sana, ia membuka sebuah peti kayu tua yang tertutup debu dan abu dupa. Di dalamnya terbaring tengkorak manusia tua dan kusam, dililit akar halus dan kain merah yang telah pudar. Tengkorak itu bukan sekadar tulang, ia warisan leluhur, penjaga darah, roh pelindung keluarga mereka. Dengan hormat, Apai Jantau mengangkatnya dan membawanya ke depan tungku. Ia meletakkannya di atas kain putih dan mengelilinginya dengan segenggam beras, 3 bulu elang, dan sepotong rotan hitam. Kemudian ia menyalakan dupa. Suara gong kencing bertalu, berdenting 3 kali. Tangannya mengiris jari telunjuk ke bilah kecil dari tulang kijang. Darahnya menetes di ubun-ubun tengkorak. "Pelindung darahku, Embang Lalung, Embang Talang, jaga Rini dan anak dalam rahimnya. Lawan mereka dari tanah seberang, dari tanah yang mengirimkan api." Ritual berlangsung sepanjang malam. Nyanyian magis bersaut-sautan di antara suara serangga malam dan desir angin yang membawa bau anyer darah. Di sudut ruangan, Rini perlahan mulai tenang. Tubuhnya tak lagi kejang, nafasnya membaik. Namun mata Apai Jantau masih tajam. Ia tahu ini belum berakhir, tapi sebuah permulaan genderang perang ilmu leluhur. Sementara itu, di desa kecil di kaki Gunung Ijen, Banyuwangi, ibunya Damar berteriak di tengah malam. "Ah!" Jeritanya menggema hingga ke ladang kopi di belakang rumah. Ayah Damar berlari dari ruang depan dengan wajah panik. "Bu, sampean kenapa, Bu?" Perempuan itu menggeliat di lantai. Matanya melotot, tubuhnya kaku, lalu ia tertawa. Tapi tawanya bukan tawa manusia biasa. Tawa itu nyaring, serak, seperti suara logam dipukul keras-keras. "Darah Dayak busuk, aku bakar, aku tusuk raimu." Ibunya Damar meracau kuat-kuat. Tiba-tiba tubuhnya menggigil, mulutnya berbusa, dan ia menggigit lidahnya sendiri hingga berdarah. Ayah Damar menjerit panik. "Jangan lakukan itu, sadar, Bu." Tapi perempuan itu terus menggeliat seperti cacing dibakar hidup-hidup. Ayahnya Damar perlahan mundur, menendang pintu dengan kaki telanjang sambil berteriak-teriak, "Pak Lurah, Pak Lurah, tolong panggilkan Basuro." Pagi harinya, Basuro, dukun tua desa itu datang dengan membawa keris pendek dan segumpal kemenyan. Rumah Damar kini dikelilingi warga yang berbisik-bisik. Suasana tegang. Mereka tahu rumah itu terlalu terkena kiriman dari jauh. "Ini serangan balasan," kata Mbak Suro setelah memeriksa darah di lantai dan melihat luka di lidah ibu Damar. "Balasan dari Kalimantan lagi?" ayahnya Damar menebak. Mbak Suro mengangguk. "Ya, kiriman balik ilmu tua. Mereka tak main-main kali ini." Ayah Damar mengepalkan tangan. "Saya tidak terima. Mereka santet anak saya sampai mati alat vitalnya, impoten. Lah sekarang istri saya dibuat seperti binatang. Jancuk, cukup sudah." Dengan wajah penuh amarah, ia mengambil segenggam tanah kuburan dari kendi kecil yang dulu disimpan neneknya. Ia menyerahkannya pada Mbah Suro. "Bakar darahnya, kirim santet geni miring. Kita balas sekarang." Mbah Suro menatap sejenak. "Kita akan bakar jantungnya dari dalam." Malam harinya, mereka membuat sesaji dari hati ayam hitam, bunga bangkai kering, dan rambut gadis perawan yang digunting diam-diam dari tetangga. Di atas balai kayu, Mbah Suro menyalakan api biru dari campuran minyak kemiri dan getah aren. "Geni miring, geni sokon rokok," bisiknya. Ia menggambar simbol segitiga terbalik di lantai dengan darah kambing. Lalu mantra dibacakan. "Kulo ngirim geni miring, geni kang blarah sak jero, karengno, kabarno, jebolno." Angin mendadak kencang, lentera padam. Api biru menyala terang dan melesat seolah ditelan langit. Sementara itu di sisi lain, di Telok Jari,
Saat fajar menjelang, Rini kembali menggeliat, tapi kali ini bukan karena rasa sakit. Tubuhnya mendadak panas sekali, seperti bara. Keringat mengucur deras. Ia membuka mata dan berteriak kuat-kuat. "Pak, panas, kebakaran!" Apai Jantau dan ibunya bergegas masuk. Begitu melihat tubuh Rini, mereka tersentak. Di perutnya muncul bekas luka melingkar seperti luka bakar. Kulitnya melepuh, merah, dan mengepulkan asap tipis. "Dia balas kita lagi," bentak Apai Jantau. Ia segera meraih tombak pusaka dan menggertakkan gigi. Ibunya Rini menangis sambil memeluk putrinya. "Anakku, kuatkan dirimu, nak." Tapi Rini hanya bisa menjerit, menggenggam perutnya yang seolah terbakar dari dalam. Sementara itu di Banyuwangi, Damar membisu duduk di ruang tamu. Matanya kosong, wajahnya pucat. Sudah 3 hari ini ia tak bicara. Kadang ia tersenyum sendiri, lalu menangis sambil menyebut-nyebut nama Rini dalam ikauan. Ibunya yang kini dipasung agar tidak melukai diri sendiri, berteriak dari dalam kamar. "Rini itu setan, bunuh janin itu, bakar dia!" Ayah Damar yang terpaksa sembuh mulai lelah. Tapi kebencian masih melekat di wajahnya. "Kalau mereka belum puas, aku yang akan ke Kalimantan menuntaskan sendiri." Tapi malam itu Damar berbisik pada dirinya sendiri. "Rin, maafkan aku. Aku masih cinta, tapi semua terlanjur jadi neraka." Tubuh Damar sekarang tinggal tulang berbalut kulit. Ia duduk meringkuk di sudut kamar. Punggungnya menempel pada tembok lembab. Sinar lampu gantung di langit-langit bergoyang perlahan, menyebar cahaya kuning ke seluruh ruangan. Udara di dalam pengap. Bau amis dan jamur menyatu dengan bau obat gosok, dan dupa bekas ritual malam-malam sebelumnya. Leher Damar dipenuhi bisul kehitaman. Beberapa pecah dan mengeluarkan nanah pekat. Pahanya bernoda luka lebam berlapis-lapis. Tangannya gemetar, mengguratkan sesuatu di dinding dengan darah yang menetes dari jari yang ia lukai sendiri secara sadar dan tidak. Goresannya kasar, tetapi bentuknya jelas. Wajah seorang perempuan, rambut panjang, senyum tipis, mata tajam berkaca. "Maaf, Rin," bisiknya dengan suara parau. Matanya sayu, lidahnya kaku, tapi hatinya jauh di dalam masih hidup, masih menyesal dan mencinta. Langkah-langkah bergerak dari arah luar. Ayah Damar muncul di balik pintu. Ia menggeleng pelan, tak marah, cuma lelah. Sementara itu, di kamar lain, suara lirih ibunya yang sedang dirawat terdengar meracau, menyebut mantra-mantra penuh dendam. "Tanah Kalimantan, tanah darah, bakarlah rahim, bakarlah darah." Damar memejamkan mata, air matanya menetes. "Hentikan, cukup, jangan lagi." Tapi suara hatinya tak sampai ke Kalimantan. Di tanah Dayak, malam itu angin bertiup kencang dari biasanya. Rawa di belakang rumah Apai Jantau bergemuruh. Api tungku mendadak membesar meski tak diberi kayu tambahan. Rini tersungkur di depan tungku, menggigil hebat. Tubuhnya menggeliat kesakitan. Darah merah pekat mengucur dari bawah roknya, membasahi lantai kayu. Tangan kirinya mencengkram erat sisi perut yang bergerak liar, seperti ada makhluk hidup yang hendak memecah keluar sebelum waktunya. "Ah, panas, perutku panas," jeritnya. Ibunya berlari tergopoh mendekat. "Rini, darahnya keluar, Pak." Apai Jantau melangkah cepat. Matanya menatap perut putrinya. Ia tahu itu bukan proses kelahiran. Ini pembunuhan secara gaib. Mantra pembakar rahim, santet paling keji. "Mereka mau membunuh cucuku," pekiknya penuh amarah. Ternyata mereka kirim geni mireng. Mereka akan membakar darah keturunan kita." Ia segera berlutut, menggenggam kepala Rini yang bergetar. "Tenang, nak. Ayah akan panggil pelindung dari alam kematian." Malam itu di ruang ritual belakang rumah, Apai Jantau menyalakan 7 batang dupa dari akar bajakah. Asap putih pekat mengepul dan memenuhi ruangan.
Ia menggambar lingkaran dari arang dan darah ayam kampung, lalu menancapkan sebatang pisau dari tulang orang utan di tengah lingkaran. Ia berbisik tajam, "Tantau Palung, roh penjaga batas hidup dan mati, dengarkan panggilan darah keturunanmu. Bangkit, lindungi benih dari api timur." Lentera padam tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis, asap menebal. Suara-suara bisikan dalam bahasa kuno menggema di dinding kayu. Dari tengah lingkaran, api kecil menyala, tapi warnanya biru kehijauan. Namun roh yang datang hanya diam. Apai Jantau berkeringat dingin. "Kau ragu? Kenapa kau tak bantu cucumu sendiri?" Tapi roh tak menjawab, hanya nyala api yang bergetar. Sementara itu di kamar utama, Rini masih menangis. Tubuhnya kini mulai dingin. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Kabar baiknya, darah mulai berkurang. Tetapi matanya tak berhenti menatap langit-langit. Ia berbisik lirih, "Aku hanya ingin anak ini lahir. Aku tak peduli sihir apapun." Ibunya menggenggam tangan Rini dengan mata berkaca-kaca. "Kau harus kuat, nak. Kau harus selamat bersama cucuku." Langkah kaki Apai Jantau terdengar mendekat. "Sudah cukup, Ayah," kata Rini tiba-tiba. Suaranya lemah tapi tajam. "Ayah, berhenti balas dendam, Ayah. Ini semua salahku." Apai Jantau menggeleng, menatap Rini bergantian pada ibunya. "Tidak, ini salah mereka. Mereka rendahkan darah kita, anakku. Mereka tinggalkanmu begitu saja, dan sekarang mereka ingin cucu kita mati." "Aku masih mencintai Mas Damar, ya," Rini berkata pelan. "Apa?" bentak sang ayah. Suaranya menggetarkan dinding rumah. "Setelah semua ini, setelah kau dikutuk, dibakar dari dalam, kau masih cinta padanya?" Air mata Rini jatuh tanpa suara. "Aku tahu dia pengecut, tapi dia juga korban. Ibunya yang kirim semua ini, bukan dia, ya." Rini berusaha membela sang kekasih. "Aku mencintainya. Begitu juga dia mencintaiku." "Nah, cinta?" Apai Jantau mengeram. Nafasnya memburu. "Cinta tak ada harganya saat darah kami diinjak, saat cucuku dipaksa keluar dari rahim ibunya dengan sihir najis." Apai Jantau membalik tubuh, membuka pintu dan berkata dingin, "Kalau roh leluhur tak mau ikut campur, maka aku sendiri yang akan masuk ke dunia bawah dan membawa petaka untuk mereka semua." Di sisi lain, Damar menggeliat dalam tidur. Mimpi buruk menyelimuti. Ia melihat Rini tergeletak di rawa. Perutnya berdarah. Anak kecil menangis di sampingnya. Tiba-tiba wajah Apai Jantau muncul dari balik kabut. Matanya merah membara, mulutnya menggema mantra. "Darahmu kubakar, kubakar, anak lelaki pengecut." Damar terbangun, berkeringat dingin, tangan menggigil. Ia melihat ke tembok. Wajah Rini yang tergambar sudah buram karena darah yang mengering. Air mata meleleh dari sudut matanya. "Aku harus ke Kalimantan sebelum semuanya terlambat." Namun ketika niat itu muncul, suara ibunya terdengar dari balik tirai. "Damar, jangan. Kau tak tahu apa yang kau hadapi. Mereka bisa saja membunuhmu di sana." Damar berdiri dengan susah payah. Tubuhnya masih lemah. Ia menatap ibunya dengan tatapan pedih. "Kalau aku mati di sana, itu pantas. Karena aku pengecut, tapi anakku harus hidup." Ibunya menatap tajam, tapi mulutnya tak bisa berkata. Ia hanya diam. Di Kalimantan, Rini berdiri di samping tungku api, memegang perutnya yang terasa sakit. Meski darah telah berhenti, ia memandang keluar jendela, ke arah hutan yang berkabut. Aku tak tahu apakah Damar masih hidup, atau sudah dilenyapkan oleh dendam ini. Tapi dalam hati kecilnya, cinta itu belum mati hingga detik dia bernafas.
Dan di dalam hutan, angin berembus kencang dari biasanya, seolah memberinya kabar bahwa pertempuran terakhir belum selesai. Hujan baru reda ketika langit Kalimantan menyala jingga di ujung senja. Rini duduk termenung di beranda rumah panggung, menatap kosong ke arah hutan yang diselimuti kabut tipis. Suara jangkrik bersahutan, seolah ikut menyanyikan elegi panjang untuk luka hatinya. Tubuhnya masih lemah, bekas pendarahan itu membuatnya nyaris tak berdiri tegak. Namun di balik wajah pucat dan mata sembab itu, ada cahaya kecil yang bertahan, cinta yang belum padam. Tiba-tiba, terdengar suara kepakan kuat di atas atap. Rini menoleh cepat. Seekor burung enggang putih, makhluk langka, sakral dalam kepercayaan leluhur Dayak, hinggap di pagar bambu rumah. Enggang putih, gumamnya dengan mata membelalak. Ibunya berteriak dari dapur, "Rini, jangan dekati, itu pertanda roh datang." Tapi Rini sudah berjalan pelan, mendekati sang burung. Burung itu menundukkan kepala, seolah menyerahkan. Rini menyentuh lehernya, dan disitulah angin berdesir pelan. Bulu kuduknya berdiri. Sebuah bisikan gaib melintas dalam kepalanya. Suaranya berat, namun damai. "Jika kau ingin damai, temuilah dia, tapi bukan di dunia manusia. Temuilah di perbatasan dua alam." Rini menangis seketika. Ia tahu apa maksudnya. Ia tahu bukan sekedar penglihatan. Malam itu ia menulis surat panjang untuk Apai Jantau. Tangannya gemetar. Air mata menetes di atas lembaran daun lontar yang ia tulisi. "Ayah, aku mencintainya. Aku mencintai darah yang tumbuh dalam perutku. Tapi dendam tak pernah membiarkan kami hidup. Jika aku tak kembali, jangan cari aku. Simpanlah rambut ini. Ini dari orang yang aku cinta, yang ayah benci. Aku tak ingin mati karena dendam. Aku ingin pergi dengan cinta." Ia menyelipkan surat itu di bawah bantalnya, bersama segenggam rambut Damar yang diam-diam ia simpan dalam kain kecil, pemberian Damar ketika mereka berpisah dulu. Menjelang tengah malam, tanpa sepatah kata, Rini berjalan pelan menuju hutan. Kakinya menjejak tanah becek, ranting-ranting menyambutnya dengan desir angin. Di tangannya hanya lentera kecil dan seutas doa. Ia menuju Sungai Barito, ke sebuah tebing landai tempat Damar pernah menyatakan cinta. "Kalau aku bisa, aku mau tinggal di sini, Rin, di tanahmu. Kita bangun rumah, kita tumbuhkan anak-anak." Kalimat itu terngiang kembali. Rini tersenyum pilu. Sementara itu, jauh di Banyuwangi, Damar tertidur dalam kondisi demam tinggi. Tubuhnya menggigil, tapi jiwanya seolah lepas dari badan. Di dalam mimpi itu, ia melihat jalanan sepi, langit gelap, tanahnya berdebu. Di ujung jalan berdiri pohon beringin tua. Akar-akarnya mencuat bagai tangan, menjulur dari tanah. Cahaya bulan menggantung pusat di balik awan. "Datanglah." Suara itu memanggil, suara yang lembut, suara yang menenangkan, milik perempuan yang disebutnya Bidadari Rimba. Damar melangkah pelan, nafasnya berat. Setiap langkah seperti menarik nyawanya sedikit demi sedikit. Tapi ia terus berjalan, seolah kaki itu digerakkan oleh hati yang tak mau menyerah. Dan di tempat batasan dua dunia itu, entah mimpi, entah nyata, dua jiwa bertemu. Rini lebih dulu sampai. Ia berdiri di bawah pohon beringin, mengenakan kain sederhana. Rambutnya basah oleh embun. Walau begitu, ia tetap menunggu. Ketika Damar tiba, matanya tak bisa berkata-kata. Luka-luka di tubuh mereka masih ada, tapi tak ada lagi rasa sakit. "Rin," bisik Damar. Air matanya mengalir gerak. Rini menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu kamu akan datang." Damar mendekat. Lututnya hampir lemas. Ia jatuh, berlutut di hadapan Rini. "Maafkan aku lemah, aku pengecut, aku tinggalkan kamu di saat kamu butuh aku." Air mata Damar berderai-derai.
Rini tersenyum samar, lalu menyentuh kedua belah ujung pundak Damar, hingga mereka berdiri berhadapan. "Aku tidak pernah membencimu, Mas Damar," ucapnya tulus. Mereka saling menggandeng. Tak ada dendam di sana, hanya kesedihan yang menua dan cinta yang mengeras jadi tekad. "Kita harus akhiri semua ini," kata Rini. Damar mengangguk pelan. "Kalau dunia ini tak beri kita jalan, maka kita harus pergi dari dunia ini." Mereka berpelukan lama dalam diam. Di dunia nyata, saat fajar belum datang, tubuh Rini melangkah ke tepi sungai. Airnya dingin, harusnya tenang. Ia menatap langit yang belum terang. Ia berbisik, "Aku tak mati karena kalah. Aku pergi karena cinta." Lalu Rini berjalan masuk ke sungai, perlahan-lahan, hingga air menyentuh ujung hidungnya. Arus membawa tubuhnya perlahan, wajahnya tenang, mulutnya tersenyum. Di sisi lain, Damar bangkit dari tempat tidur. Ibunya tertidur di samping ranjang karena kelelahan. Tanpa sepatah kata, Damar mengambil botol kecil berisi air rendaman tanah kuburan yang diberikan seorang dukun perempuan. Air yang bisa menghubungkan dua dunia, tapi juga bisa merenggut nyawa. Damar memandang cairan itu dengan lirih lalu berkata, "Tunggu aku, Rin." Lalu ia menenggaknya habis. Tubuhnya menggigil hebat, darah keluar dari hidung dan telinga, tapi tak ada keluhan dari mulut Damar atas proses itu sambil menapak kaki. Beberapa jam kemudian, saat matahari pertama muncul di ufuk timur, warga menemukan jasad Damar terbaring di bawah pohon beringin. Tangannya menggenggam bunga bangkai kecil dan wajahnya terlihat damai. Berita kematian Damar dan Rini menyebar seperti kilat malam. Di Banyuwangi, suara jeritan ibunda Damar mengoyak pagi. Ia memeluk pusara anaknya yang baru digali, menggenggam tanah basah dengan tangan gemetar. "Aku bunuh anakku sendiri dengan tanganku, dengan dendamku." Tangisnya pecah menjadi-jadi. Meski begitu, tak bisa mungkin kembalikan yang telah pergi. Di Kalimantan, ibunya Rini jatuh pingsan berkali-kali. Apai Jantau tak lagi sanggup berdiri ketika mendengar putrinya diketemukan terapung di Sungai Barito. Saat jenazah tiba, Apai Jantau mencium perut Rini yang sudah kaku. "Cucuku, anakku, semuanya lenyap karena harga diri." Di tepi sungai, Apai Jantau mendirikan sebuah tugu kecil berbentuk burung enggang putih. Di sampingnya sosok patung perempuan hamil. Ia memahat kayu ulin dengan tangannya sendiri. Setiap sore ia duduk di situ, membaca doa dalam bahasa Dayak tua. Sementara di Banyuwangi, warga setempat merawat pohon beringin tempat Damar diketemukan. Mereka tak lagi melihatnya sebagai tempat angker, tempat sakral. Banyak pasangan datang ke sana untuk berdoa agar cinta mereka tak dibinasakan oleh ego dan warisan dendam. Pada hari ke-40 sejak kematian mereka, hujan turun serentak di dua tanah, Banyuwangi dan Kalimantan Tengah. Hujan itu berbeda, terasa lembut, seolah hujan yang datang diutus untuk membasuh. Dan sejak hari itu, tak ada lagi santet yang lebih kuat daripada cinta yang tak tersampaikan. Selesai. Demikianlah hiburan misteri di channel YouTube Fakta Sejarah. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen di video sebelumnya dalam judul pesugihan Om Arget. Ada Kak Arista Aris, ada Kak Sitimar, ada Kak Diana Luffy, ada Kak Diana Brau, ada Kak Yisdeni Syaputri, ada Kak Rizky Pratama, Kak Scarlett, terus ada Five Lilu, lalu ada Kak Melody, ada Kak Dairo, lalu ada Kak Ita Wurinda, ada Kak Pesan Ponsel Sumatera Utara. Terima kasih sudah hadir, dan masih banyak buat teman-teman yang sudah komentar. Makasih banget ya. Saya pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan atau belum saya sebut teman-teman yang komentar. Pokoknya saya ucapkan terima kasih ya, baik yang sudah komentar maupun yang belum komentar. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulis dari cerita ini, Kak Condro Dewi, Jenar Moksa. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.